Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Gurobat 21 Media Informasi dan Edukasi. Bapak Ibu, baru-baru ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengeluarkan Kepmendikbud, Keputusan Menteri Pendidikan nomor 56 M 2022, itu tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kepmendikbud ini baru-baru ditetapkan ya Bapak Ibu di Jakarta 10 Februari 2022. Nah, dalam diktum kedua di Kepmendikbud ini intinya sekolah diberikan 3 opsi terkait kurikulum yang bisa dikembangkan. Yang pertama adalah K13 utuh ya, K13 yang utuh seperti biasa sebelum pandemi. Kemudian yang kedua adalah K13 yang disederhanakan atau biasa kita sebut kurikulum darurat seperti itu. Itu bisa dipakai oleh sekolah. Atau opsi ketiga atau pilihan ketiga yaitu kurikulum merdeka. Ini bisa diterapkan pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, SMP, SMA ya, kemudian SMA. Dan pada diktum ke-9 ini dijelaskan bahwa bagi satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak dan program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan, kurikulum yang digunakan itu adalah mengacu pada kurikulum merdeka Bapak Ibu. Jadi sekolah penggerak ini kurikulum yang dipakai nantinya ketika terpilih menjadi sekolah penggerak adalah kurikulum merdeka. Nah, dalam struktur kurikulum merdeka ini kami ambil salah satu contoh dari struktur kurikulum merdeka di jenjang SMA Bapak Ibu ya. Di jenjang SMP kurang lebih sama. Di struktur kurikulum merdeka ini ada perubahan jam mengajar, dengan kata lain pengurangan jam mengajar. Ini tabel yang warna ungu ini adalah K13 Bapak Ibu. Contoh, pendidikan agama yang tadinya 3 jam per pekan, di kurikulum merdeka itu jam mengajarnya itu jam tatap mukanya menjadi 2 jam saja Bapak Ibu. Nah, kemudian begitupun mapel lain. Contoh di sini bahasa Indonesia yang tadinya 4 jam per pekan itu menjadi 3 jam saja. Matematika yang tadinya 4 menjadi 3. Bahasa Inggris tetap 2. Seperti itu. Kemudian PJOK yang tadinya 3 menjadi 2 JP. Ini untuk jenjang SMA maaf. Kalau jenjang SMP kurang lebih sama. Kalau di SMP bahasa Inggris yang tadinya 4 itu menjadi 3. Nah, artinya apa? Artinya dengan kebijakan kurikulum, struktur kurikulum di kurikulum merdeka ini, maka guru akan semakin sulit mengejar jam tatap muka 24 jam yang menjadi syarat untuk mendapatkan TPG dan tamsil. Walhasil, seperti yang kami katakan tadi, banyak guru yang khawatir ketika menerapkan kurikulum merdeka, maka akan semakin sulit memenuhi beban kerja 24 jam per pekan. Terutama untuk teman-teman yang menerima tunjangan profesi, atau mungkin tamsil seperti itu, tambahan penghasilan bagi yang non-sertifikasi. Dan bahkan mungkin ada guru atau pihak guru yang ragu mendaftar sekolah penggerak, karena kan tadi sekolah penggerak menerapkan kurikulum merdeka. Nah, nanti ketika kurikulum merdeka dikhawatirkan imbasnya pengurangan jam akan sulit mencapai 24 jam. Ternyata Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu ragu menerapkan kurikulum merdeka karena alasan khawatir sulit memenuhi beban kerja 24 jam per pekan. Dan juga tidak perlu ragu daftar sekolah penggerak. Mengapa Bapak Ibu? Baik, kita akan berikan penjelasannya. Semoga ini bisa membantu memberikan sedikit pemahaman. Dalam keputusan Menteri Pendidikan yang kami tampilkan tadi, ini ada 2 hal yang perlu dipahami terkait 24 jam yang bermuara nanti pada pencairan tunjangan sertifikasi dan tamsil ya. Dalam Kepmendikbud itu memang jam mengajar tatap muka itu berkurang karena dialihkan sebagian ke proyek, tapi ada tugas tambahan yang baru Bapak Ibu, dan ini tidak ada di K13, yaitu koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu ekuivalen dengan 2 jam tatap muka untuk 1 rombel Bapak Ibu. Nah, jadi 2 jam 1 rombel. Dan maksimal Bapak Ibu satu guru bisa menghandle 3 rombel, berarti 3 kali 2 bisa dapat tambahan jam 6 JP. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika sudah memaksimalkan tugas tambahan, lantas syarat 24 jam masih tetap tidak terpenuhi karena pengurangan jam mengajar di struktur kurikulum baru tadi? Nah, di Kepmendikbud ini, di keputusan Menteri juga terjawab Bapak Ibu, dan tercerahkan sebenarnya ketika kita mendalami Kepmendikbud ini. Bahwasanya di sini di paragraf terakhir disebutkan bahwa setelah diberi tugas tambahan lain sebagai koordinator proyek,
masih tidak dapat memenuhi ketentuan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu karena perubahan struktur kurikulum ya yang dikhawatirkan guru-guru tadi seperti ini. Nah, di sini disebutkan guru tersebut diakui 24 jam tatap muka per minggu jika pada kurikulum 2013 telah memenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu. Nah, jadi ada kebijakan sebenarnya yang sangat-sangat pro dengan guru, terutama haknya terkait tunjangan. Jadi kalau memang setelah tugas tambahan Bapak Ibu belum memenuhi syarat itu, maka Anda akan tetap diakui secara otomatis memenuhi 24 jam dengan catatan pada saat kurikulum 2013 Bapak Ibu menerapkan itu memang sudah memenuhi 24 jam. Tapi setelah struktur kurikulum Merdeka Bapak Ibu terapkan menjadi kurang, nah itu Bapak Ibu tetap diakui 24 jam. Dan juga dalam paparan pihak Kemendikbud ya Bapak Ibu terkait penyiapan guru dan tenaga pendidikan dan seterusnya, ini salah satu paparannya menyebutkan bahwasanya prinsip utamanya guru yang telah menerima tunjangan profesi ini di bold ya, dipertebal, akan tetap menerima tunjangan jika ada implikasi pengurangan jam mengajar sebagai implikasi penerapan kurikulum prototipe atau kurikulum Merdeka yang saat ini secara resmi diluncurkan. Nah, jadi sinkron ya. Ini adalah paparan dan inilah regulasi resminya yaitu Kemendikbud bahwasanya guru tidak akan dirugikan. Jadi adapun pengurangan jam di struktur kurikulum baru itu memang jadi memang ada pengurangan jam di struktur kurikulum baru, tapi secara hak guru terkait tunjangannya itu akan tetap terlindungi seperti itu. Jadi sekali lagi tidak perlu ragu menerapkan kurikulum Merdeka. Dan juga tidak perlu ragu daftar sekolah penggerak. Justru Bapak Ibu harusnya menyegerakan atau memaksimalkan diri untuk mendaftar sekolah penggerak, terutama kepala sekolah ya. Karena dengan menjadi sekolah penggerak maka Bapak Ibu akan menerapkan kurikulum Merdeka yang mau tidak mau tahun 2024 besar kemungkinan akan semua sekolah menerapkan itu. Dan kalau Bapak Ibu terlibat di sekolah penggerak maka diberikan bantuan bos kinerja khusus sekolah penggerak yang digunakan untuk program KUIT tersebut. Demikian pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.